kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Sesuai dengan inspirasi dari lagunya, memang ada dinamika naik turunnya ya. Kita sampai di penghujung tahun, tentunya ada pengalaman yang manis, tapi mungkin juga ada yang pahit juga. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita akan membahas tentang Break the Past and Overcome the Future. Oke, baik. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara. Wah, ini kita sudah sampai di penghujung masa-masa the best ya, Mas Harmoni ya. Semoga dengan hadirnya tahun 2023 yang tinggal hitungan hari lagi, Overcome the Future ini bisa menjadi sebuah resolusi positif buat kita. Dan amin-amin ya Mas Harmoni bisa kejadian semua hal-hal positif Amin. yang kita inginkan. Tetapi jangan lupa semuanya itu harus disikapi dari fondasi dasar kita, yaitu dengan merespon yang benar. Nah, di program Smart Karakter kali ini, kita akan coba bahas tentang Break the Past, Overcome the Future bersama dengan Mas Harmoni Ezra dari tim Power Karakter. Selamat malam Mas Harmoni. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners. Yes, tanggal 26 Desember. Ini ada rencana kemana tahun depan Mas Harmoni? Kita udah ada jadwal ke Amerika, beberapa Ah, juga di Southeast Asia juga ada ya yes. permintaan. Kita bakal ada mengisi di acara-acara tertentu di, ya saya nggak bisa sebutkan. Ya. Bakal seru tahun 2023 tentunya. Oke, baik, baik. Semua itu perlu perencanaan ya, Mas Romoni ya. Karena begini, apa yang sudah kita rencanakan di setiap awal tahun itu kan jarang yang totalitas itu terrealisasikan dengan sempurna. Ya, paling tidak sekitar 40% lah, udah syukur gitu loh. Karena sisanya itu ya tinggal menunggu waktu. Kalau emang belum waktunya, juga percuma. Mas, sedikit dong sikapi secara keseluruhan atau secara overall tentang the past. Seperti apa sih dari pandangannya Mas Harmoni? Baiklah. Jadi ini saya sengaja memilih topik ini karena menurut saya kita perlu menyadari ya gitu. Ah, Kita semua tuh punya pola. Kita semua tuh punya pattern, kita semua tuh punya habit. Nah, kalau misalkan kebiasaan atau pola perilaku, pola tindakan, pola keputusan yang setiap hari kita lakukan misalkan adalah satu 2 3, hmm. setiap hari kita lakukan satu dua tiga, maka yang kita tahu adalah besok kalau kita nggak melakukan apapun, maka hidup kita cuma satu 2 3 aja. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memutuskan kok hidup saya kok cuman sampai 3 aja ya, nggak pernah dapat 5, dapat 7, 8. Saya mesti lakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan nilai 9, 10, Oke. bahkan 100, atau bisa sampai 10.000, Ya. bahkan 1 juta dan seterusnya. Itu harus ada perubahan, harus ada kebiasaan baru, harus ada overcome hal-hal yang kita mesti lawan dari pola-pola masa lalu kita. Makanya topik pada malam hari ini saya angkat karena kita nggak bisa memungkiri kita semua adalah produk dari masa lalu. Saya ulangi, kita semua adalah produk dari masa lalu, ya. Dan kita bisa memilih nih, mau dipenjarakan sama masa lalu atau kita mau bebas dari masa lalu dan mencapai potensi maksimal kita. Wah, ini menarik nih. Kalau ada statement kita adalah produk dari masa lalu. Setidaknya kita harus berpikir ya, kalau masa lalu kita yang seperti 1, 2, 3 terulang terus, ya otomatis kita akan menjadi seperti itu sampai dengan masa kapanpun ya Mas Harmoni ya. Betul. Nah, meningkatkan kesadaran untuk berubah sendiri. Tadi Mas Harmoni menyampaikan perlu ada overcome the future. Ini kan tidak sesimpel membalikan telapak tangan Mas Harmoni. Banyak proses-prosesnya yang harus dilalui. Nah, secara individu bagaimana kira-kira smart business mampu melakukan sebuah overcome to the future, Mas Harmoni? Nah, ini menarik nih. Ini sebetulnya adalah salah satu modul yang saya cukup sering bawakan di perusahaan-perusahaan, di organisasi, bahkan personal juga. Ya. Karena manusia itu, ya ini analoginya adalah sebuah kapal. Mhm, Kapal kalau mau maju, itu jangkarnya belum dilepas, mhm. mau digas sekencang apapun, dia akan terasa maju, tapi muter-muter aja. Heeh, heeh. Dia akan muter-muter aja, nggak akan pernah kemana-mana, dan nggak akan pernah sampai tujuan. Karena kan dia akan menyadari kok hidup saya begini-begini aja, kok saya kok hidupnya merasa nggak berkembang, karena ternyata ada jangkar-jangkar yang belum dilepaskan. Nah,
Ini yang saya bilang, makanya elemen sharing kita hari ini tuh ada dua. Membreak the past ya, memecahkan masa lalu kita, melepaskan kebiasaan lama kita, karena kalau itu nggak dilepaskan kita nggak akan bisa maju ke masa depan. Nah, jangkar masa lalu kita ini yang perlu, ini adalah analogi bahwa pengalaman masa lalu ini nih perlu dikenali Ya, ya, perlu diidentifikasi oke. dan perlu dipulihkan. Nah, ya. Jadi Ya. pengalaman ini tuh sebetulnya terbagi menjadi dua. Mhm, Ada pengalaman namanya traumatis, ada pengalaman namanya impresif, mhm, gitu. Nah, pengalaman traumatis dan impresif ini itu membentuk jati diri kita hari ini, ya, pola asuh kita, gitu ya. mhm, Pengalaman-pengalaman masa lalu, misalkan kita pernah dibully, terus kita pernah diejek, kita pernah mengalami trauma, kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, dan mhm, kita melabel diri kita menjadi memiliki mental block. Nah, itulah mhm. yang bikin kita nggak bisa maju sampai ke tujuan, smart listeners. Oke. Ini yang perlu dikenali. Saya harap sih pada siaran pada malam hari ini, kita memang dalam tatanan bicara kepada banyak orang ya, tapi saya berharap mungkin melalui siaran hari ini Anda minimal bisa mengidentifikasi, iya nih, kayaknya saya ada trauma. Iya nih, saya nih kayaknya punya kebiasaan buruk nih. Iya Ya, nih, saya ini kok prokrastinasi ya. Oh iya ya, kok saya ini seperti itu ya. Kok nah, saya ini nggak punya pengharapan akan masa depannya. Kok mhm. saya ini negative thinking terus. Nah, ini yang akan jadi pembahasan yang menarik gitu. Ini Ya, saya masih punya waktu nggak? Karena saya mau lemparin satu analogi yang menarik lagi nih. boleh. Singkat Oh, boleh ya? atau mau lanjut? Kita break dulu deh, Kita biar break lebih dulu ya. maksimal. Ya, kita break dulu ya Mas Ramon ya, nanti biar maksimal waktunya karena ada satu analogi yang akan disampaikan oleh Mas Ramon karena ini menggambarkan seperti apakah kira-kira Anda perlu break the past dan overcome the future. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Smart Character bersama dengan Mas Harmoni Ezra dari tim Power Character dan juga Personix.id. Dan hari ini kita bicara tentang break the past, overcome the future ya. Memang masa lalu itu kayaknya ada yang indah untuk dikenang. Bahkan ada juga yang traumatis untuk dikenang ya. Ini tergantung bagaimana sebetulnya Anda mampu menyikapinya tentang dua hal itu. Kalaupun ada yang manis untuk dikenang, ya jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk bisa terus mendapatkan satu hal yang manis ke depannya, belajar dari pengalaman tersebut. Demikian pula kalau misalnya masa lalu Anda dirasa agak kurang mengenakan, juga jadikan itu sebagai sebuah pelajaran agar paling tidak Anda tidak tercemplung di lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Nah, tadi Mas Roni sempat menunda nih tentang analogi yang berikutnya. Silakan Mas Roni. Ya, ini saya mau menyampaikan sebuah analogi, ada bayangkan ada botol kaca Ah, yang isinya air putih, air yang bening gitu oke, ya. oke. Nah, kalau misalkan saya taruh pasir dalam air botol ini, Ah, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah keruh mhm, ya. mhm, Lalu saya taruh lagi pasirnya, maka keruh lagi. Tapi saya diamkan airnya botol itu berjam-jam, bahkan satu hari gitu ya. ah, Saya tinggalin gitu. Besoknya, apa yang terjadi terhadap botol air itu? Bening lagi ternyata. oke. Bening lagi. Tapi apa yang terjadi? Pasirnya turun ke bawah, mengendap. Nah, sama dengan hati kita itu sebetulnya. Mhm, Budaya Indonesia yang memang cenderung memendam ya, nggak outspoken, yang cenderung menjaga perasaan. Ini menciptakan kondisi di mana banyak orang Indonesia, banyak orang yang saya temui gitu ya, leaders bahkan, mhm, mereka itu banyak mengendap gitu. mhm, Nah, jadi
keruh-keruh dalam hati kita itu sering terjadi karena tantangan, karena Mhm. konflik gitu ya. Tapi nggak pernah dikomunikasikan dengan baik, akhirnya dipendem, ah nggak apa-apa lah, saya tidurin aja lah, ah, udahlah besok juga baik-baik saja gitu ya. Ah, Oke. itu lama-kelamaan besoknya beneran tuh, besoknya baik-baik aja. Heeh, Besoknya kayaknya nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba kok kalau misalkan botol air itu kesenggol, heeh. maka apa yang terjadi? Keruh lagi. Ah, Nah, itu yang terjadi makanya kenapa kok orang-orang jadinya sensitif sama hal-hal tertentu. yes, yes. Kenapa emosinya nggak naik turun gitu ya? Mhm, mhm, Kenapa kok jadi meledak-ledak? Kenapa kok jadi nggak sehat dalam perilakunya? Kok mhm, jadi responnya jadi negatif? Nah, hal-hal seperti ini nih sebetulnya karena kita banyak memendam. mhm, Gitu. mhm. Nah, ini yang saya harap smart listeners, kita perlu kelola nih endapan-endapan hati kita, endapan emosi kita. Nah, ini supaya kita bisa sembuh nih dari masa lalu kita dan Oke. kita bisa pulih agar kita bisa mengovercome gitu ya tantangan-tantangan di hari depan kita. Nah, ini menjadi masalah ya, menjadi poin yang saya pengen tekankan. Tadi kalau misalnya saya bilang Ya, pengalaman itu ada traumatis dan impresif, dua-duanya ini sebetulnya bisa jadi baik ataupun buruk kembali kepada respon kita sebetulnya. Tadi oke. sudah ditekankan sama Mas Daril juga pengalaman pahit dan manis itu membentuk diri kita gitu ya. Nah, Mhm, tapi yang paling penting adalah respon kita menyikapinya. Ada orang-orang yang mungkin di 2022 ini habis kena pandemi gitu ya. mhm, Banyak yang bangkrut, banyak yang mengalami kegagalan, tapi the good mhm. news kan ini tahun terakhir pandemi nih. Ya, Wisma Atlet aja bakal ditutup ya, tahun depan ini bakal apa semuanya kita bebas dari pandemi gitu ya. Ya, ya. Nah, ini sebuah pengharapan, tapi kayaknya kalau sudah terjebak dengan 2 tahun 3 tahun apa masa masa kepengakangan ini bisa membentuk diri kita nggak bisa. Jadi Mmm, mentalnya jadi ngedrop. Jadi saya mah nggak bisa apa-apa, mhm, kehilangan pengharapan. Tapi ada juga justru orang-orang yang gagal, ada oke. orang-orang yang bangkrut tiba-tiba tapi malah bisa terbang di tengah pandemi. Nah, Nah, oke. itu kembali kepada respon kita. Saya ini punya mental korban dari situasi, dari orang lain, dari hal-hal yang buruk menimpa diri kita ya dan membentuk kita nggak kalah sama situasi dan orang tersebut gitu ya sehingga kita bangkit lagi dan kita menjadi the best version of ourselves ya versi terbaik dalam diri kita Mhm. atau ada yang terpuruk sebaliknya juga pengalaman manis juga bisa nggak bagus-bagus amat ternyata Mas Daril Ya, ternyata pengalaman manis itu saya sering ketemu nih di banyak perusahaan yang tidak mau transformasi oke. karena punya metode atau pengalaman yang berhasil di zaman dulu. Ah, Nah, iya, iya. seringkali makanya Betul. ngomongnya kayak gini, dulu saya, kata kuncinya begitu. Iya, iya, setuju. Dulu saya berhasil. Wah, ini sering biasanya saya temukan di sales agent gitu ya, di Mhm, mhm. divisi divisi strategik juga gitu. Nah, ini apa sering ketemu, dulu bisa loh, dulu lo bisa loh. Kenapa sih kok sekarang harus pakai social media ads? Sekarang apa sih sekarang kok harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai ini, harus pakai itu. Mhm. Semuanya ini jadi kan semuanya sudah merambah, semuanya transformasi antara kita yang berubah Ah atau orang yang merubah gitu. Jadi oke. it's one way or another gitu. Ya, ya, Itu ya. yang menjadi penting untuk kita menyadari gitu ya agar kita mau pengalaman traumatis mau impresif bisa menjadi jebakan, bisa menjebak kita agar kita nggak maju. Kalau kita nggak mau terus belajar, kalau kita nggak mau terus berkembang, kalau Ya. kita nggak mau terbuka dan memaafkan diri kita ataupun orang lain ataupun situasi yang mau mengekang kita di hari ini. Wow, ini ya bagian dari perendaman yang cukup panjang sebetulnya Mas Roni ya. Karena kita diajak untuk bisa lebih bijak, lebih mawas diri lagi atas apa yang sudah kita lakukan di ya taruhlah 2 atau 3 tahun belakangan ini. Nah, Mas Harmoni, sedikit saya mau menyinggung tentang 3 hal tadi yang harus disampaikan yang telah disampaikan Mas Harmoni. Yang pertama diketahui, identifikasi, dan juga dipulihkan. Nah, bagaimana caranya kita step by step agar bisa overcome the future dan mengetahui, mengidentifikasi, memulihkan segala hal yang berhubungan dengan the past ini. Kan sebenarnya nggak sesimpel itu Mas Harmoni. Iya. Nah, gimana nih kira-kira cara yang paling bisa dilakukan sama smart listener? Wah, oke. Oke.
Nah, ini ada 4 metode sebetulnya ya. Ya, Ada 4 cara ya. nah, Tapi kalau misalkan mau lihat dari buku yang lain, dari kita boleh narasumber yang lain, pasti mungkin ada juga yang berbeda. Cuman saya Nah, biasanya cuman pakai 3 cara ini. Sebetulnya ada 4, cuman saya cuman sering pakai 3 ini. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan. oke. Ya. Nah, jadi nanti saya juga ini deh kasih beberapa pertanyaan kalau itu beresonansi gitu ya terhadap hati Anda, Mhm, pikiran Anda gitu. Kayaknya ini jadi kesempatan nih untuk Anda merefleksi diri dan evaluasi ya. mhm, Kayaknya memang di sini saya perlu pulih gitu ya. Saya sering pertanyaan yang baik itu bisa membongkar banyak hal dalam hati kita. mhm. Nah, saya pun sampai punya produknya gitu. Namanya Oh, pertanyaan kehidupan gitu. Saya heeh, punya kurang lebih ada 150 pertanyaan gitu. wow. Nah, Heeh, itu ngegali gitu apa yang menjadi penjebakan gitu ya, yang menjebak kita supaya kita nggak maju. Terus yang kedua, setelah kita bertanya, tentunya ada proses pengakuan di sini. oke. Ada banyak orang yang setelah kita ngobrol, saya gali, Mhm, defensif gitu. mhm, mhm, Ya, apapun, siapapun dokter terhebat di seluruh dunia, kalau misalkan sikap orangnya tidak mau ditolong, mhm. percuma. Dokter mau sehebat apapun, mau ngasih obat, obatnya nggak diminum, tidak akan ada kesembuhan gitu. Nah, jadi di sini perlu proses kelembutan hati sebetulnya, sehingga ada proses pengakuan di sini. Mhm, mhm. Nah, jadi pengakuan itu bicara tentang keterbukaan, bicara tentang being vulnerable, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu siap untuk menjadi rapuh. Ya. Oke. Karena di dunia tipu-tipu ini, ya di Jure Yunita banget nih. Di dunia tipu-tipu ini kita di kota besar terutama gitu ya. Mhm, mhm. Kita selalu dituntut untuk terlihat baik, berperforma hebat, selalu terlihat sehat, Mhm. sukacita, bahagia. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Ya, Sebelum setuju. sebelum kita siaran bahkan mungkin ya Mas Daryl juga bisa bijak senyum menyampaikan pertanyaan dalam. Tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Kita dituntut untuk selalu perform di dunia ini. Tapi padahal ya ada ketika kita diminta untuk jujur. Nah, ini dia. Nah, Kata jujur ini kita udah terlalu terbiasa untuk tampil kuat gitu. Dan ini memang ada masa-masa yang perlu kita sadari. Di ujung tahun ini izinkan saya untuk kita masuk ke ranah vulnerable atau ranah kerapuhan dalam diri kita. mhm, Karena ini biasanya nggak enak untuk ngomong. Nggak enak untuk diakui. mhm. Karena apa? Sakit, memalukan. Ngapain sih kok diungkit-ungkit lagi? Kenapa sih kok di ibarat borok tuh kok dikorek-korek lagi gitu? Gitu kan luka lagi. Eits, ini bukan ngorek-ngorek lagi, tapi ini penting untuk kita akui gitu. Karena seringkali kita ya membiar luka the invisible wound, luka yang tidak terlihat gitu ya. Ini kalau misalkan nggak ditangani, nggak pernah diobati, ya itu akan menjadi luka yang akan bisa memborok, membusuk bahkan, dan perlu diamputasi lama-lama gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari ya, proses pengakuan ini. Dan yang terakhir ya adalah proses konseling atau pemulihan itu. Oke, tahan Nah, sebentar Mas Roni. Sampai di situ dulu ya. iya. Ini saya berasa refleksi banget loh hari ini. Baik, baik. Sebentar, kita tahan sebentar. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Ada 3 hal, pertanyaan, pengakuan, dan juga proses konseling. Nah, bagaimanakah Anda bisa pulih dengan masa lalu? Karena tadi menarik yang disampaikan Mas Harmoni. Nggak semua masa lalu yang indah itu juga bagus. Dan nggak semua masa lalu yang kurang indah itu tidak bagus. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation.
Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Smart Karakter bersama dengan Mas Harmoni Ezra mewakili tim Power Karakter. Ini refleksi sih sebetulnya hari ini ya, karena kita perlu banyak melakukan bentuk perubahan, apalagi di tahun-tahun ke depan itu masuk ke satu tahun yang kayaknya itu kalau dinikmati ya juga nggak enak, dilawan juga susah kalau nggak tahu caranya. Ya mesti gimana gitu loh. Paling tidak Anda harus break the past dan overcome the future. Itu sih ya, kuncinya. Nah, tadi saya sempat menanyakan, untuk bisa mengenali, mengidentifikasi, memulihkan satu hal yang dirasa kurang enak pada tahun-tahun sebelumnya itu gimana sih? Mas Harmoni menjelaskan perlu step by step-nya. Dimulai dari pertanyaan, kemudian juga pengakuan, dan yang ketiga ini adalah konseling. Mas, boleh kita review sedikit dari pengakuan? Itu seperti apa yang harus dilakukan? Kalau memang kita mau coba untuk menemukan ya tentang sosok diri kita, the purpose of life-nya kita ini, Mas Harmoni. Silakan. Ya, bicara soal pengakuan itu sebetulnya menyadari bahwa ada masalah dalam diri kita. As simple as that sebetulnya. Cuman banyak orang yang gagal mengakui, banyak orang yang menyangkali gitu ya, Mhm, bahwa saya punya masalah. Dan mhm, kalau misalnya kita masih dalam tahap penyangkalan, nah itu perlu mau datang ke dokter manapun nggak akan pernah bisa sembuh. mhm, Orang yang mau sembuh adalah orang yang menyadari bahwa saya ada masalah dan mhm, saya butuh bantuan dan saya mau dipulihkan. Kalau tidak mau, tidak akan ada perubahan. mhm, Nah, jadi yang penting menyadari dulu. Proses pengakuan adalah menyadari bahwa saya butuh pertolongan. mhm, mhm. Setelah masuk proses saya butuh pertolongan tersebut, baru deh, ayo. Kalau gitu, ayo saya konseling. Ayo kita ngobrol, ayo kita konsultasi, ayo kita identifikasi, ayo kita masuk ke dalam proses pemulihan itu. Karena proses pemulihan terjadi itu tidak akan terjadi kalau misalnya tanpa ada pengakuan. Dan setelah diakui, baru deh di situ kita masuk ke dalam terapi gitu ya, kita masuk ke dalam apa namanya? eh, rekognisi masa lalu dan sampai kita bagaimana merilis ya, proses merilis, melepaskan ini yang menjadi seru nih ketika kita lakukan. Wah, ini air mata bisa bercucuran gitu ya. Ya mau nggak mau wajib nggak sih sebenarnya Mas Harmoni untuk bisa melakukan step by step ini agar kita terlihat perubahan yang ke arah lebih bagus dan positif di tahun depan, Mas Harmoni? Oh tentu dong, tentu tentu. Jadi seringkali kalau ini saya sebut ya, kalau misalkan kita mau overcoming the futures, nggak ada orang yang nggak pengen sukses, nggak ada orang yang nggak pengen berhasil, nggak pengen menjadi versi terbaik dalam dirinya. Hanya saja banyak orang yang masuk ke dalam tatanan nggak mau berubah dan ya ini saya sebutin aja tanda-tandanya ya. Kalau misalkan Anda ini terjebak sama masa lalu, nanti baru habis itu kita masih buka banyak pertanyaan nih supaya Anda kena nih ya Ya, barangkali ya. supaya bisa dipulih. Sebetulnya ada 20-an, 25 hampir 30. Cuman saya nggak akan bacakan semuanya, saya pilihin aja beberapa aja. Ya, tapi ini saya masuk ke tanda-tandanya dulu ya. Pertama, kalau misalkan Anda sering self blaming. Nah, nyalain diri sendiri gitu ya. Aduh, gara-gara saya nih gitu ya. Nah, sebetulnya kadar kadar self blaming itu ada bagusnya sampai batas tertentu. Contohnya kayak ini itu tanda dia bertanggung jawab atas dirinya dia. Ya. Nah, nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan situasi. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, ini kesalahan saya. Artinya ketika dia mengambil sebuah tanggung jawab, Mhm. dia berusaha menuntaskannya sebaik mungkin. Tapi kalau kebablasan, jadinya nyalain diri sendiri. Ya. Ketika gagal, nyalain diri sendiri, blaming, ngebego-begoin diri sendiri. Terus ini biasanya kalau udah kayak gitu susah bangkit. Ntar lama-lama, ya memang saya kapasitasnya nggak segitu. Nah, ya. Saya mah apa? Nggak lah, nggak mampu saya. Ya karena kejebakan, karena satu pengalaman itu aja gitu. Melupakan 10 pengalaman yang berhasil gitu. Iya, benar benar benar. Nah itu banyak yang terjebak kayak gitu saya temukan. Terus yang kedua, ini biasanya orang-orang yang terjebak sama masa lalu itu punya keterikatan tertentu. Ya, dia punya biasanya nggak jauh-jauh deh, yang biasanya banyak orang itu berusaha untuk menyibukkan pikirannya Mhm. dari hantu-hantu masa lalu, bukan hantu nyata ya, tapi Ya, maksudnya ya. kita Mhm. dihantui oleh masa lalu penyesalan, hantu kegundahan, hantu Mhm. ketakutan, hantu kegalauan. Itu biasanya muncul ketika kita diem gitu. Dan Oh, biasanya paling sering kali muncul sebelum tidur. ya 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 ya. Nah, makanya kenapa sadar nggak sih ketika setiap kali kita sebelum tidur,
walaupun secapek apapun pasti ada momen di mana kita mungkin merefleksikan beberapa menit gitu ya. Hari ini ngapain aja, seminggu ini ngapain, kepikiran aja. Nah, Mhm, ada bedanya memikirkan sama kepikiran. Nah, kalau sudah kepikiran itu kan kayak mhm, dihantui ya, nggak bisa stop ya, gitu. mhm Nah, mhm, being haunted gitu. Nah, dan akhirnya biasanya untuk lari dari rasa dihantui tersebut biasanya dia punya keterikatan tertentu. mmm, Banyak banyak hal, bisa kalau pria itu dosa pria ya, pornografi gitu ya atau mhm, apapun. Atau nggak mungkin nonton sebelum tidur menyibukkan diri dengan TikTok, sosial media, scrolling sampai tanpa sadar 3 jam, 4 mhm. jam gitu. Terus tiba-tiba tidur sambil megang HP gitu. Itu sebetulnya kita mencoba menyibukkan pikiran kita daripada endapan-endapan yang akan menghantui kita gitu. Dan berapa banyak di antara Anda mungkin yang setelah taruh handphonenya, Mhm, "Oh, ngapain nih 3 jam lewat gitu aja? mhm Ya mhm. ampun gila ya, nggak sadar nih tiba-tiba udah 4 jam. Ih, ini waktu kebuang gitu aja," gitu. Nah, itu karena ada keterikatan tertentu yang kita nggak bisa lepas gitu. Iya. Nah, ya ini aduh ini masih banyak nih sebetulnya. Saya sepercepat aja ya. Ya ya ya. Jadi biasanya ada penyesalan. Nah, kalau Mmm, ada penyesalan ini bicara soal ini eh, aduh coba ya saya nggak ambil ya keputusan tersebut ya. Aduh saya kok nggak ada hal-hal yang andai saya coba waktu itu seperti ini. Ya, apapun itulah ya mhm. biasanya karena ditinggalkan orang yang disayangi gitu ya. Coba ya saya waktu itu ngetesnya lebih cepat. Coba ya ditangani lebih cepat. Nah, biasanya orang-orang yang cenderung kayak terjebak sama selalu dihantui sama perasaan mencoba mengubah masa lalu yang which is masa lalu nggak bisa Tahu. diapa-apain lagi gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang terjebak sama masa lalu biasanya punya dendam. Nah, Oke. nah dendam itu salah satu yang apa ya emosi yang terkuat untuk kita itu nggak bisa lepas dari masa lalu. Kepahitan, kebencian, dendam itu sama satu kategori Ya. gitu ya. Itu salah satu emosi terkuat untuk kita itu nggak bisa lepas dan sangat melelahkan kalau kita punya hal tersebut. Entah Mmm, apapun alasannya, karena diutangin, ditipu, mhm mhm. karena diselingkuhin, di ghosting, apapun lah. Apapun yang terjadi di tahun 2002 gitu ya. Marah gitu sama situasi, marah sama orang, Mhm. marah sama keadaan. Itu pokoknya yang membuat kita bisa terjebak. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri yang terakhir itu orangnya biasanya nggak punya rencana masa depan. Oke. Karena sibuk ngurusin masa lalu Ya. gitu. Oh, nggak punya rencana masa Masa depan. depan gitu. Jelas banget. Jadi Iya. biasanya ngomongin ciri-ciri kata-kata gini. Aduh, ngapain sih mikirin orang lain, ngapain sih mikirin masa depan, orang diri saya aja masih belum selesai gitu. Nah, ya guys, saya kayak, aduh nggak usah jauh-jauh lah. Jadi pesimistik jatuhnya. Heeh Orang heeh. yang nggak punya rencana itu cenderung pesimistik. Oke. Dan yang terjebak di masa lalu cenderung pesimis karena nggak punya, takut memiliki rencana, takut kecewa lagi. Dan setelah itu pasti banyak pembenaran-pembenaran terhadap dirinya dan situasi. Mm-mm. Ya Nggak ya. bisa overcome masa depan gitu. Oke, ini erat sih kaitannya dengan satu statement yang ya mungkin kita sering dengar juga, sering kita baca juga, sering dilihat juga di FYP TikTok misalnya ya, atau di sosial media. "Maafkan dan ikhlaskan, maka dirimu akan tenang." Wah, saya jadi terpikir ke situ gitu Betul, loh Mas, betul, betul, Harmoni. betul. Kita kan sering self blaming, "Nih gara-gara saya nih, coba saya nggak begini, coba saya nggak begitu, bla bla segala macam." Ada penyesalannya, ada dendam, nggak ada rencana ke depan. Iya iya. Kalau Anda bisa maafkan dan mengikhlaskan dan berharap dari situ ada satu hal yang bisa rubah, karena release the stress itu atau tekanan itu akan berasa lebih enteng ya, Mas, ya, kalau sudah memaafkan dan juga mengikhlaskan ya? Iya, Oke oke. marah itu melelahkan loh. Banget, emosinya terbuang gitu. Iya, benci itu melelahkan loh. Kita nggak bisa mikirin hal yang lain karena kita masih benci gitu Iya iya. sama hal tersebut, sama apapun itu. Oke. Pernah kan ketemu orang yang kayaknya belum memaafkan, belum mengikhlaskan gitu. Ya akhirnya capek sendiri ngelihatnya. Kayaknya bad mood terus. Energinya gelap terus, bener gak sih? Iya iya iya. Oke, nggak bisa move on katanya ya? Iya. Oke. Mas, kita break sebentar ya, Mas, ya. Oh ya, sebentar kita pernah, utang janji dengan Anda, beberapa edisi yang lalu nggak sempat bacakan, tanda tangan Anda. Nah, ini kita coba kumpulkan tanda tangannya, nanti saya coba kirimkan ke Mas Harmoni untuk dianalisa. Ini akan tetap kita giring ke tema kita hari ini ya, bagaimana Anda punya potensi overcome the future setelah Anda break the past. Sesaat lagi kami bahas tanda tangan Anda di sesi terakhir. Tetap bersama kami.
Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Karakter. Ini benar-benar program refleksi kita di penghujung tahun ya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Mas Ramoni Ezra pada malam hari ini mampu memberikan kita banyak waktu lah, saya nggak bilang sedikit waktu untuk bisa lebih mengenali diri Anda. Karena beberapa narasumber yang terkait dengan hal itu sering mengatakan, apa sih sebenarnya purpose of life-nya Anda, apa sih yang suka Anda lakukan untuk bisa merubah keadaan dari yang tidak mengenakan menjadi mengenakan, dan bagaimana sih Anda bisa release the stress. Nah, ini erat kaitannya dengan, statement yang disampaikan oleh Mas Harmoni tadi. Kalau Anda sering self blaming, Anda sering menyesal, kemudian juga Anda sering, akibatnya Anda punya banyak dendam, nggak ada pikiran untuk merubah ke masa depan Anda, ya fix itu Anda terjebak dengan keadaan itu. Tapi jangan khawatir, setiap hati itu bisa berubah. Caranya bagaimana? Caranya dengan niat dan kemauan. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana sih bisa overcome the future setelah Anda break the past. Ini 3 sesi emang kita bahas tentang how to break the past ya, Mas Harmoni ya. Setelah Betul. dikenalin dulu, gimana yang apa aja yang harus dihancurkan, ya udah hancurin semuanya, overcome the future. Mas, mungkin kita coba kombinasikan dengan tanda tangan Mas satu dulu saja, sambil kita nanti masuk ke pembahasan lagi. Silakan Mas Arbani. Siap. Terima kasih untuk partisipasinya, tanda tangan yang sudah masuk. Ini saya lihat ada Pak Christian Rasmana. Saya melihat bahwa Anda seseorang yang dinamis, suka tantangan. Saya melihat Anda seseorang yang pandai bergaul, ya. Namun titik kritis dan sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini, Anda itu cenderung emosional. Dan kalau sudah emosional, itu ruwet pikiran Anda. Jadi Anda nggak bisa berpikir rasional, dan pola pengambilan keputusan Anda jadi salah gitu. Jadi gundah gulana gitu. Ya, Nah, ya. ini yang menjadi catatan barangkali juga bisa mewakili smart listeners yang lain gitu. Buat Anda yang mungkin sulit mengambil keputusan akan masa depan, coba tenangkan diri dulu. Ya, coba cerita. Jangan sampai nih hatinya keruh ini, endapan emosi yang nih di dalam hati kita ini kan setiap orang punya endapan emosi. Itu coba ngomong. Salah satu caranya supaya kita menang, supaya kita sembuh, itu ngomong dulu. Ya, Anda mungkin perlu ke terapi, ke psikiater, ke psikolog, datang ke coach gitu ya. Tapi yang paling penting sekarang adalah Anda berani mengakui, terbuka, dan minimal curhat dulu sama orang-orang yang Anda anggap dewasa. Itu juga menolong. Ya, Anda ngobrol, menyampaikan gitu ya. Karena tahap pertama adalah mengeluarkan dulu unek-unek, mengeluarkan setelah Anda ngungkapin semuanya itu biasanya baru lega. Ya, tahu nggak sih ternyata kalau misalnya kita menghadapi emosi, menghadapi tekanan, itu menurut penelitian rasanya itu kita kayak apa, beban permasalahannya itu amplify. Seolah-olah beratnya menjadi 2 sampai 3 kali lipat dari beban aslinya. Tapi setelah curhat, survei menemukan gitu ya, setelah dieksperimen, setelah curhat, orang itu bisa lepas beban emosinya itu minimal sampai 60%. Minimal 60%. Jadi habis curhat memang masalah tidak selesai. Ya, saya perlu tekankan lagi. Masalah nggak selesai setelah kita curhat, tapi meringankan beban emosi kita. Makanya banyak orang itu setelah ngobrol dan curhat, nemu jawabannya sendiri. Karena ada kelegaan, habis itu kayaknya otaknya nggak ruwet gitu loh. Kayaknya saya nggak bingung lagi dan bisa lega. Ya itu karena kebutuhan manusia, Tuhan menciptakan kita bersosialisasi. Nah, makanya kalau misalkan Anda cerita, ngobrol aja itu sebetulnya Anda sudah bisa memecahkan, Anda bisa mengangkat beban perasaan tersebut dan bisa memecahkan masalah itu. Ya, 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 ya. Baik, itu baik, salah baik. satu tipsnya. Paham. Kita lanjut ke tanda tangan berikutnya, Mas Harmoni. Siap, selanjutnya adalah Pak Martin Ya. ya. Terima kasih juga untuk partisipasinya. Saya melihat bahwa Anda seseorang yang cukup berpikir kritis. Nah, Anda seseorang analisator yang kuat, Anda seseorang yang cukup antisipasinya kuat, Anda cukup punya idealisme yang kuat dalam kehidupan.
Ya, biasanya Anda menghargai janji, Anda komitmennya kuat. Kalau dipercaya sesuatu, Anda berusaha untuk menuntaskannya. Anda biasanya nggak suka sama orang yang suka celeta-celeto ya. Apa celeta-celeto itu? Ngomong A di depan, belakang B, belakang C, terus tiba-tiba berubah di tengah jalan. Anda paling nggak suka model-model orang kayak gitu. Anda Oke. bisa tegas ketika prinsip-prinsip Anda dilanggar. Mhm. Namun, titik kritis semua orang yang model kayak gini adalah biasanya adalah perfeksionis, Wow. pengen sempurna. Ya, jadi ya percayalah kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Setuju, setuju. Ya, dan kalau misalnya kita gini, semangat untuk ingin selalu memberikan yang terbaik bagus gitu. Tapi saya masih inget tuh ketika bicara dengan seminar bersama dengan Andi F. Noya gitu ya. Mhm. Beliau cuma bilang jangan sampai kamu berpikir terlalu besar sampai kamu sulit melangkah Hmm, gitu. ya, ya, ya. Ya, itu artinya apa? Seringkali orang perfeksionis itu pengen sempurna, pengen hebat, pengen pengen yang terbaik lah. Cuman permasalahannya eh, nggak bisa semua orang seperti itu Setuju. gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu toleransi. Oke, Mhm. memang nggak sempurna, tapi kita bertumbuh kan. Hmm, Tapi mhm. kita sudah lebih baik nggak menjadi diri kita yang kemarin. Oke. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mungkin saya sebutkan ya, mewakili ya, seperti Pak Martin ya, Mhm. barangkali ini mewakili Anda orang yang idealis, punya goal tinggi, biasanya terjebak sama toxic positivity, Yes. Ya. pengen sempurna, pengen terbaik, karena Anda terus membandingkan dengan idealisme yang ada di dunia luar. Tapi Mhm. coba perbandingannya adalah diri Anda sendiri yang mungkin 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu gitu. Mhm. Apakah Anda sudah menjadi lebih baik? Jika iya, yuk belajar bersyukur. Oke. Ya. Ya, karena kalau mengejar kesempurnaan itu nggak akan ada habisnya. Makanya saya perlu membreak ya statement-statement bahwa kayak gini, practice makes perfect, latihan membuat kita sempurna, bullshit itu. Oh. Ya, karena apa? Latihan membuat kita lebih baik, Ah, bukan sempurna, ya. bukan sempurna. Oke. Ya, jangan mengejar kesempurnaan. Semangat untuk jadi yang terbaik nggak apa-apa. Mhm. Tapi menjadi sempurna itu punya Tuhan. Ya. Ya, jadi tolak ukurnya di situ aja. Are you better from yourself? Ya, apakah Anda lebih baik dari beberapa bulan lalu, 6 bulan lalu? Mhm. Coba Anda evaluasinya seperti itu. Hmm. Ya, mari kita akhiri tahun ini dengan lebih bersyukur gitu. Yes, yes, yes. Wah, ini terharu loh saya dengarnya loh. Karena biar gimana pun juga kalau statementnya Mas Harmoni itu disikapi dengan bijak ya, saya yakin bisa bercucur air mata walaupun setetes dua tetes. Karena melihat bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu tidak semuanya itu sesuai dengan harapan kita ya Mas Harmoni. Ada banyak hal yang perlu kita sadari. Oh, itu bagian dari kekurangan kita. Kita pun perlu, memaafkan diri, lebih bisa bersyukur lagi atas apa yang mungkin orang lain nggak bisa punya saat itu, kita dapatkan. Nah, cuman bagaimana caranya kita mampu bersyukur tentang hal itu. Karena saya yakin dengan cara kita bersyukur dan juga mau berbagi, tunjukkan empati, Yang Maha Kuasa akan memberikan jalannya untuk lebih baik ke depannya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mas Waroni, kita sudah sampai di menit terakhir. Satu dong, ini biasanya nggak pernah saya tanyakan nih, sebelum masuk ke peredaman. Apa pesan moral yang mau Mas Harmoni sampaikan sehubungan dengan tutup tahun di 2022 secara karakter? Silakan Mas Harmoni. Banyak orang yang sulit untuk melihat masa depan karena dia mengalami kehilangan pengharapan dan perasaan tidak bisa ditolong, helplessness dan hopelessness. Mhm. Saya berdoa agar Anda coba dalam tutup tahun ini cobalah melihat hal-hal apa yang Anda syukuri, Ya, hal-hal apa yang Anda sudah lewati dan Anda bisa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. yes. Mari pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur dan ayo kita men-setting target dan purpose kehidupan kita yang tepat, rasional, dan gak muluk-muluk Mhm. agar kita menjadi versi terbaik dari yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita.
Wow, Mas Harmoni, terima kasih waktunya malam hari ini. Rasanya pengen berlanjut ya, tapi apa daya kita nggak punya cukup banyak waktu. Semoga apa yang disampaikan hari ini membuat kita berpikir ada kok masa masa di depan yang masih harus kita lewati dan tetap positive thinking untuk bisa menjalani hidup kita. Mas Harmoni Ezra, terima kasih banyak kesediaan Terima waktu. kasih Mas Salam Dadan. semua tim Power Karakter, semoga lebih baik lagi di tahun depan dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Salam untuk Amin. juga di rumah dan juga semuanya keluarga yang ada. Saya Darul Adam, Saya Harmoni Ezra. Smart Karakter Who We Are. We are life transformer and we are changed to change the world. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.